Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali dari Prodi Ilkom kelas A USN Buton Tengah NIM 212211030. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program fungsi pada Dev C++. Sebelum kita masuk pada sintaksnya, sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi. Fungsi adalah kesekumpulan perintah. Jadi fungsi adalah kekumpulan perintah atau sekelompok program yang dapat dipanggil dengan menyebutkan nama, yang dapat dipanggil dengan menyebutkan nama dari fungsi tersebut. Jadi fungsi adalah sekumpulan perintah atau sekelompok program yang dapat dipanggil yang menyebutkan nama dari fungsi tersebut. Kemudian fungsi ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi void dan fungsi non-void. Apa itu fungsi void? Fungsi void adalah fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai. Sedangkan fungsi non-void adalah fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Oke, kemudian nilai apa yang akan dikembalikan? Tergantung variabel apa yang dia pakai. Misalkan di sini dia menggunakan variabel integer, maka nilai yang akan dikembalikan adalah integer. Kemudian misalkan dia menggunakan variabel string, maka nilai yang akan dikembalikan adalah string. Seperti itu. Kita langsung saja pada contoh sintaks fungsinya. Kita buka Dev C++, kemudian kita buat program baru dengan kontrol F. Seperti itu. Kemudian kita buat struktur dasar program dengan perintah load ini berfungsi untuk mengincludekan atau memasukkan file header sebelum proses compiler berlangsung. Kemudian baris kedua yaitu using fetch std. Berfungsi ini baris kedua ini berfungsi untuk agar ketika kita membuat programnya tidak perlu kita menulis kembali std-nya, seperti itu. Kemudian int main. Ini merupakan perintah yang sangat penting dalam program. Gitu. Kemudian misalkan kita membuat fungsi. Jadi pertama kita masukkan fungsinya yaitu dengan perintah void dengan nama, misalkan nama kampus. Jadi bagaimana kita memanggilnya? Kita tinggal mengetikkan di bawah int main ini, yaitu dengan cara ketikkan kampus, kemudian tanda kurung pembuka dan penutup, kemudian titik koma, seperti ini. Kita coba compile dan kita save dulu ya teman-teman. Misalkan di sini fungsi part 1 ya, seperti itu, fungsi part 1. Coba kita compile dan run. Ya, seperti ini, belum ada yang ditampilkan karena fungsinya belum memiliki isi ya, bisa kita lihat. Kemudian misalkan di sini kita memberi perintah di void ini. Ya, misalkan kita saya memberi nama, misalkan
Cout nama kampus Ilkom ya, Ilkom USN Buton Teknik. Dan kita ikuti dengan kata andal, kita sertakan dengan kata andal agar mencetaknya ke bawah seperti itu. Kan sini saya beri jarak ya agar kelihatan rapi. Jaraknya seperti kita buat. Kemudian misalkan di sini kita membuat fungsi tentang jumlah gaji asisten lab. Misalkan sini kita masukkan lagi perintah void, kemudian asisten, misalkan namanya asisten lab itu. Ini kita buka kurung penutup dan pembuka, kemudian kita sertakan dengan bawah seperti ini. Kemudian misalkan di sini kita mendeklarasikan dan menggunakan IP data char dengan nama seperti ini. Kemudian kita tambahkan alamat. Biasanya ini menggunakan berapa karakter yang digunakan, kita gunakan 50 karakter. Dalam kita menggunakan 50 karakter, kemudian kita akan dengan titik koma seperti ini. Kemudian kita akan outkan, misalkan masukkan nama yang nama untuk penerima gajinya, misalkan masukkan nama seperti ini ya. Kemudian titik koma, kemudian kita get, kita akan tampilkan, yang akan ditampilkan adalah menggunakan kurung pembuka dan penutup nama dan titik koma. Kemudian kita masukkan alamat ya, alamat si penerima gaji ini. Misalkan kita out lagi, ya, masukkan alamat seperti ini. Kemudian kita titik koma lagi ya, kita berikan lagi, kita tampilkan lagi ya dengan menggunakan kurung pembuka dan kurung penutup dengan perintah alamat seperti ini. Titik koma lagi, ini kurang A nya ya. Kemudian setelah kita membuat data asisten labnya, kemudian di sini saya menambahkan fungsi gaji honor. Kemudian saya masukkan perintah void, misalkan saya beri nama honor seperti ini. Kemudian kurung pembuka dan penutup, ini kita sertakan seperti ini. Misalkan di sini saya deklarasikan dan menggunakan tipe data integer ya, integer dengan nama honor. Kemudian saya masukkan tunjangannya, kemudian total yang diterima, total ya, seperti ini ya. Kemudian saya menampilkan cout, masukkan perintah, misalkan masukkan gaji honornya berapa ya, kan gaji honor. Kemudian kita isiin apa yang diisiin, yang sini adalah honor ya. Kemudian misalkan tunjangannya di sini, tunjangannya sama dengan 2. Tunjangan sama dengan 2 dikali honor seperti ini. Kemudian total gaji honornya saya tuliskan di bawah sini, yang sama dengan honor tambah tunjangan.
Itu ya teman-teman, selesai kita buat fungsinya. Kemudian bagaimana kita memanggil fungsinya, void campus kan kita sudah memanggilnya ya. Kemudian tinggal kita memanggil fungsi void assistant lab, kemudian void honor. Cara memanggilnya itu tinggal kita tambahkan di bawah sini, bawah main. Lalu kita panggil assistant lab seperti ini, kurung kurawal pembuka dan penutup, titik koma seperti ini. Kemudian fungsi honor ini. Ya, sudah kita panggil kampus, asisten lab, dan honor. Kemudian coba kita compile dan run. Ya, programnya berjalan dengan lancar ya, seperti ini. Misalkan di sini saya memasukkan nama penerima honornya, nama saya sendiri Aldi, alamat misalkan Desa Tontoi. Kemudian gaji honornya misalkan 100 ya. Ya. Ya kurang ya. Kurang teman-teman. Kurang di bawah sini teman-teman. Kemudian misalkan saya akan menampilkan total gaji honornya berapa. Yang perintah Siaut, misalkan sini jadi total gaji asisten lab adalah kita akan tampilkan adalah total ini. Coba kita compile lagi. Ya. Coba kita ulang, masukkan nama, misalkan nama penerima gaji honornya misalkan, kemudian alamat misalkan Desa Lontoyo, misalkan honornya 100.000 ya. Jadi total gaji asisten labnya adalah atau honor yang diterima sebanyak 300. Kenapa di sini 300? Karena bisa kita lihat ya, misalkan sini tunjangannya kan 2, honornya 100, yang dimasukkan honornya 100, berarti 2 kali 100 sama dengan 200. Jadi tunjangannya adalah 200. Kemudian totalnya honornya 100 tambah tunjangannya sama dengan 200. Jadi 100 tambah 200. Maka gaji semua totalnya akan ditampilkan adalah sebanyak 300. Seperti itu ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang fungsi. Masih banyak yang kurang, saya mohon maaf. Dan saya akhirnya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.